Halo teman-teman semuanya, hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang materi uji Kendall-Stau. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu yuk sama kelompok 3. Di kelompok 3 ini terdiri dari Brigita Amanda, Kamila Mutia Aska, dan aku sendiri, Nazwa Surya Kencana. Oke, langsung saja sekarang kita akan melihat soal dari uji Kendall-Stau yang akan kita bahas hari ini. Soalnya adalah, seorang psikolog industri dan organisasi atau PIO ingin meneliti hubungan antara peringkat kepuasan kerja dengan peringkat loyalitas karyawan di sebuah startup digital. Atasan memberikan peringkat langsung rank 1-6 kepada 6 orang karyawan kontrak. Karena jumlah sampel yang kecil dan terdapat beberapa peringkat yang dinilai kembar atau tight ranks, psikolog tersebut memutuskan menggunakan uji Kendall-Stau. Catatannya, peringkat 1 sama dengan paling puas atau paling loyal. Oke, di sini bisa teman-teman lihat sudah ada data dari karyawan 1 sampai karyawan 6. Lalu juga ada rank kepuasan kerja atau bisa kita sebut sebagai variabel X dan rank loyalitas karyawan sebagai variabel Y. Kita langsung masuk aja ke proses perhitungan manual untuk menentukan hipotesis dan jumlah pasangan. Di mana hipotesisnya H0 sama dengan T sama dengan 0, yaitu tidak terdapat hubungan yang signifikan antara peringkat kepuasan kerja dan loyalitas karyawan. Kemudian untuk H1-nya sama dengan T tidak sama dengan 0, yaitu terdapat hubungan yang signifikan antara peringkat kepuasan kerja dan loyalitas karyawan. Di mana untuk signifikannya kita menggunakan 5%, yaitu 0,05. Dan kemudian untuk menentukan jumlah pasangannya, di mana definisi dari jumlah pasangan itu sendiri adalah banyaknya pasangan data yang dapat dibentuk dari N data. Untuk rumusnya, P sama dengan N, buka kurung N dikurang 1, tutup kurung, kemudian dibagi 2. Di mana P itu merupakan jumlah pasangan, N itu merupakan banyaknya data, dan karena data tadi itu terdiri dari 6 data, maka P sama dengan 6 buka kurung 6 kurang 1, tutup kurung dibagi 2 sama dengan 6 dikali 5 dibagi 2 sama dengan 30 dibagi 2 sama dengan 15. Jadi terdapat 15 pasangan yang akan dibandingkan. Lalu bagaimana cara membentuk pasangannya? Caranya adalah setiap data itu dibandingkan dengan semua data yang berada setelahnya. Untuk 6 data tadi, 1 dibandingkan dengan 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian 2 dibandingkan dengan 3, 4, 5, 6. Kemudian untuk 3 dibandingkan dengan 4, 5, 6. Kemudian untuk 4 dibandingkan dengan 5, 6. Kemudian untuk 5 dibandingkan dengan 6. Jadi total semua pasangan terdapat 15 pasangan. Selanjutnya kita akan masuk ke langkah menentukan pasangan konkordan atau C dan diskordan atau D, di mana pada tabel kita bisa melihat bahwa data X-nya itu sudah berurutan, di mana 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu sudah berurutan. Maka kita hanya fokus ke bagian data Y-nya saja, yaitu 2, 2, 1, 4, 6, dan juga 5. Jika nilai Y pada pasangan berikutnya itu lebih besar, maka itu termasuk ke bagian konkordan. Tapi jika lebih kecil, maka diskordan. Dan jika sama nilainya, maka itu termasuk ke dalam data type. Contohnya adalah, misalnya pada pasangan karyawan 1 dan 2, di mana data Y-nya adalah 2 dan 2. 2 dan 2 itu kan sama, maka itu masuk ke dalam kategori type. Kemudian untuk pasangan 1 dan 3, di mana nilai Y-nya adalah 2 dan 1. Karena 1 itu lebih kecil dari 2, maka masuknya ke dalam diskordan. Lalu untuk menentukan tie Y ataupun tie X itu juga bisa menggunakan rumus, yaitu rumusnya adalah tie Y atau tie X sama dengan T buka kurung T dikurang 1, tutup kurung, kemudian dibagi 2. Jika contohnya adalah pada
data di atas, maka kita bisa masukkan datanya di mana Y sama dengan 2, buka kurung 2 dikurang 1, tutup kurung, kemudian dibagi 2, sama dengan 2 dikali 1 dibagi 2, sama dengan 1. Jadi Y-nya adalah 1. Selanjutnya kita langsung masuk ke rumus Kendall-Tau, yaitu setelah kita mendapatkan jumlah pasangan konkordan, kemudian diskordan, dan juga ties pada X dan ties pada Y, maka koefisien Kendall-Tau dihitung dengan rumus berikut, di mana T sama dengan C dikurang D per akar, buka kurung C ditambah D ditambah TX, tutup kurung, kemudian dikalikan dengan buka kurung C ditambah D ditambah TY, tutup kurung. Di mana T itu merupakan koefisien dari Kendall-Tau, kemudian C itu merupakan jumlah pasangan konkordan, kemudian untuk D itu adalah jumlah pasangan diskordan, TX itu merupakan jumlah ties pada X, dan TY merupakan jumlah ties pada Y. Di mana sebelumnya kita telah mengetahui beberapa pasangan konkordan maupun diskordan, di mana jumlah konkordannya itu ada 11, kemudian untuk diskordannya itu ada 3, dan untuk ties X-nya itu tidak ada, untuk ties Y-nya itu ada 1 kelompok yang ada pada data Y. Sehingga bisa kita hitung di mana T sama dengan 11 dikurang 3 per akar, buka kurung 11 ditambah 3 ditambah 0, tutup kurung, kemudian buka kurung 11 ditambah 3 ditambah 1, tutup kurung, sama dengan 8 per akar 14 dikali 15 sama dengan 8 per akar 210, sama dengan 8 per 14,491, kita bulatkan dan hasilnya menjadi 0,552. Jadi, koefisien dari Kendall-Tau sama dengan 0,552. Setelah diperoleh nilai koefisien dari Kendall-Tau, maka langkah selanjutnya adalah kita mencari nilai dari T-tabel, di mana N sama dengan 6, kemudian untuk signifikannya adalah 0,05. Sehingga diperoleh, kita bisa lihat dari tabelnya, kita memperoleh 0,867, di mana untuk aturan penolakannya, jika nilai T hitung itu lebih besar dari T tabel, karena 0,552 itu lebih kecil dari 0,867, maka dapat disimpulkan gagal menolak H0 alias kita menerima H0. Meskipun pola data hal tersebut menunjukkan arah yang searah, di mana adanya hubungan positif, namun hal tersebut belum cukup kuat dan nyata secara statistik. Setelah tadi kita sudah melakukan perhitungan secara manual, kita juga ada perhitungan melalui SPSS, teman-teman. Nah, sebelumnya kita perlu ketahui dulu langkah-langkahnya. Langkah pertama, kita perlu input data terlebih dahulu pada variabel view. Kita pastikan kolom measure tipe data diubah menjadi ordinal karena data yang kita gunakan adalah peringkat atau ranking. Kedua, setelah data siap, kita klik menu Analyze, kemudian pilih Correlate, lalu Bivariate. Ketiga, masukkan variabel X dan Y ke dalam kotak variables. Keempat, pada bagian Correlation Coefficient, kita centang pilihan Kendall-Tau. Kelima, pada bagian Test of Significance, kita pilih one tail atau two tail sesuai dengan jenis uji yang kita gunakan. Nah, di dalam penelitian yang kami gunakan, kami menggunakan dua arah sehingga memilih two tail. Terakhir, kita centang pilihan Flag Significant Correlation agar SPSS menandai hasil yang signifikan, lalu klik OK. Nah, setelah ini, SPSS akan menampilkan output berupa tabel korelasi yang memuat nilai koefisien Kendall-Tau dan nilai signifikasinya. Nah, selanjutnya kita lihat hasil output SPSS untuk uji Kendall-Tau. Tabel correlation menampilkan tiga komponen utama, yaitu correlation coefficient, sig-to-tail, dan N. Nilai correlation coefficient Kendall-Tau diperoleh adalah 0,552. Angka ini positif, berarti arah hubungan antara kepuasan kerja dan loyalitas karyawan itu searah. Jadi semakin tinggi kepuasan kerja, semakin tinggi juga loyalitas karyawan. Lalu kita lihat kekuatannya, angka 0,552 ini berada pada rentang 0,51 sampai 0,75,
yang dimana itu juga termasuk dalam kategori hubungan yang cukup kuat. Namun kita juga perlu lihat nih dari nilai signifikansinya atau sigtutelnya. Nilai signifikansi itu diperoleh 0,126, yang angka ini tuh lebih besar dari 0,05. Karena nilai p-value 0,126 itu lebih besar daripada 0,05, maka secara statistik hubungan tersebut tidak signifikan. Masuk pada bagian kesimpulan, berdasarkan perhitungan manual diperoleh nilai tau sebesar 0,552 dengan tau tabel sebesar 0,867. Karena nilai tau hitung lebih kecil dari tau tabel, maka H0 itu diterima, yang berarti secara statistik tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kepuasan kerja dan loyalitas karyawan. Nah, hasil ini juga didukung oleh output SPSS yang menunjukkan nilai tau yang sama, yaitu 0,552 dengan nilai signifikansinya sebesar 0,126. Karena nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05, maka kesimpulannya tetap sama, yaitu H0 diterima. Dengan demikian, hasil perhitungan manual dan output SPSS menunjukkan kesimpulan yang konsisten. Artinya, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kepuasan kerja dan loyalitas karyawan. Meskipun memang secara deskriptif terlihat adanya hubungan yang positif, yang cukup kuat, hubungan tersebut belum cukup nyata secara statistik. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Kami mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa!